Proses penciptaan manusia, perspektif Al-Quran, hadits dan ilmu pengetahuan moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan mengupas bagaimana proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana penjelasan tersebut beriringan dengan temuan-temuan sains modern. Mari kita simak bersama. Segmen 1. Penciptaan manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menyebutkan penciptaan manusia dalam berbagai ayat, menggambarkan tahapan-tahapan yang sistematis. 1. Dari tanah dan air. Surah Al-Hijr ayat 26. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surah Al-Mu'minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. 2. Proses dalam rahim. Surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tahapan ini terdiri dari nutfah, air mani, alaqah, segumpal darah atau sesuatu yang menggantung, mudghah, segumpal daging, tulang dan pembalutan daging. Segmen 2. Penjelasan hadits tentang penciptaan. Rasulullah SAW juga menjelaskan proses penciptaan manusia secara rinci. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah selama itu pula. Lalu diutuslah malaikat dan ditiupkan ruh kepadanya. Hadits ini mempertegas tahapan biologis dan juga memperkenalkan unsur spiritual, yakni peniupan ruh pada usia janin 120 hari. Segmen 3. Korelasi dengan ilmu pengetahuan modern. Ilmu embriologi modern menemukan bahwa 1. Tahapan perkembangan embrio menunjukkan kesesuaian dengan istilah-istilah Qur'ani. Nutfah, sel sperma dan ovum yang membentuk zigot. Alaqah, bentuk embrio awal yang menggantung pada dinding rahim mirip lintah. Mudghah, embrio berbentuk seperti segumpal daging, terdapat lekukan seperti gigi. 2. Keamanan rahim sebagai tempat kokoh juga dibenarkan oleh sains. Tempat yang kokoh karar makan, menggambarkan rahim dengan perlindungan luar biasa. Referensi ilmiah dari Dr. Keith L. Moore, ahli embriologi asal Kanada, dalam bukunya The Developing Human, menyatakan bahwa istilah Quran sangat tepat dalam menggambarkan perkembangan janin. Journal of the Islamic Medical Association, JIMA, juga meneliti kesesuaian embriologi Qurani. Segmen 4. Dimensi spiritual dan moral. Selain aspek biologis, penciptaan manusia dalam Islam mengandung makna spiritual. Ruh yang ditiupkan menandai awal tanggung jawab moral manusia. Proses penciptaan adalah bukti kekuasaan Allah dan harus menumbuhkan rasa syukur serta kesadaran akan asal-usul manusia. Penutup. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis tidak hanya selaras dengan sains modern, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual yang mendalam. Semoga video ini menambah keimanan dan wawasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami berkualitas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.